wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa. Saat ini saya lagi berada di Kopi RA Kopi Aren. Oh, RA Kopi Aren. Nah, terima kasih untuk meluangkan waktunya. Nah, sebelumnya ini RA Kopi Aren ini boleh dijelaskan sedikit Ketua? Jadi sebenarnya RA Kopi Aren ini inspiratornya adalah ada seorang tokoh yang inspirator benar tentang aren ini. Itu namanya Pak John Elvis. Pak John Elvis ya. Nah, ini orangnya kebetulan hadir di sini, iya kan? Nah, jadi ya ini adalah sebagai inspirator saya karena saya dulu ngopi di tempat beliau di Damai Langeng. Cerita-cerita setelah saya membersihkan kembali, saya ingat kembali ke kampung halaman saya di Pasir Pengarayan bahwa di sana tuh namanya Enau. Enau ini bisa memproduksi gula aren. Ya. Tetapi yang saya nikmati di kedai kopinya Bang John itu adalah air niranya yang dicampur kopi. Luar biasa nikmatnya. Setelah itu, setelah saya tahu bahwasanya air aren ini sangat luar biasa khasiatnya untuk kesehatan. Oleh karena itu saya berpikir, saya minta diajar, tunjuk ajar kepada Bang John, saya ingin buka kedai kopi. Ternyata setelah saya buka di sini, targetnya awalnya kecil, karena lahan saya ini ada lebih kurang 3 hektar. Ini kecil ya 3 hektar ya? Ya, kecil. Ya, bagi orang besar. Bagi orang besar. Ya kan? Nah, tapi saya kan merasa ini cukup besar, makanya agak lama lah memproses ini karena kita step by step lah. Perlahan, karena ini saya tidak menyangka bahwa kopi aren ini juga bisa menghilangkan penyakit diabetes. Oh iya? Iya, padahal ini gula. Padahal ini gula. Ya? Nah, tapi kalau kita bisa selusuri ini masalah aren, kita lihat aren pohon aren itu ada hijau. Hijau itu sebenarnya rambut itu. Cara proses bagaimana mengeluarkan air aren itu, sebelum air aren itu diambil dari tangkainya, itu ada proses tokok menokok namanya. Jadi ditokok dulu, ditimang dulu, dinyanyikan dulu, itu beribu-ribu kali tokoknya supaya tangkainya ini artinya tempat airnya keluar nanti itu apa namanya tuh? Murni betul. Murni betul dan juga pori-porinya terbuka. Nah, tetapi kalau kita lihat di Pasir Pengarayan yang saya lihat, yang saya dengar, bahwasanya menyanyikan waktu menokok itu adalah nyanyi orang membobokkan anak. Makanya saya memberikan inspirasi, memberikan jas kepada aren ini. Aren ini sama dengan susu ibu airnya. Makanya khasiatnya sangat luar biasa. Kalau bayi disusukan selama 2 tahun, maka imun tubuhnya luar biasa sekali. Berarti kalau minum ini imunnya akan bertambah. Luar biasa. Makanya bagi siapa yang minum kopi aren ini, ya kita tidak Allah ya, tidak mendahului daripada kehendak Allah. Belum pernah aku dengar orang minum aren ini kena COVID lagi. Kecuali dia segelas, dia harus bergelas-gelas dia. Harus banyak minum dan harus sering ke sini. Kalau pemirsa jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, segera datang ke sini. Nikmati kopi aren yang sudah dibuat oleh Pak Ketua nih, RA Kopi Aren. Kemudian kalau kita membeli ini hanya dengan 30.000 dan yang warna merah sekitar 25.000 saja. Kalau ada sayanya langsung dapat diskon. Tapi kalau saya nggak ada, itu silakan dengan manajemen. Harga normal. Ya, diskon saya bisa free, bisa juga separuh harga. Ya, tergantung lah. Tergantung. Biasanya Ketua selalu di sini. Makanya kan? Kalau kita mau masuk surga, tergantung kita menyenangkan Allah SWT aja. Ya kan, kalau dia udah senang sama kita, ya tergantung dia aja. Dia mau masuk surga ya masuk. Kalau dia udah nggak suka kita, walaupun banyak macam-macam, ya udah. Ya kira-kira gitulah. Jadi harapan saya juga bagaimana kami dan manajemen di sini, bagaimana membahagiakan. Maka di dalam nanti di pintu gerbang sana itu akan ada pamflet yang nggak boleh dimasuk sini. Ini kita ada larangan nih, ada larangan ada orang-orang tertentu nggak boleh masuk sini. Orang tertentu itu seperti apa? Nah, salah satunya adalah orang yang busuk hati nggak boleh masuk sini. Orang iri dengki nggak boleh sini. Orang menggunjing nggak boleh masuk sini. Intoleran nggak boleh masuk sini. Banyak ya, itu salah satunya ya. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Karena mungkin kami larang orang membawa senjata tajam. Mungkin orang masuk rekreasi membawa senjata tajam. Betul. Ya kan? Apalagi narkoba. Mungkin orang bawa narkoba di sini. Kira gitu. Harapan saya di sini ini ada bagaimana menjaga hubungan kita dengan
manusia dengan manusia, bagaimana kita mencintai alam, mencintai daripada makhluk yang diciptakan Tuhan seperti tumbuh-tumbuhan, bagaimana kami memanage bahwa kurma yang umur 2 tahun 2 bulan sudah berbunga, sudah berbuah. Inilah di RA Kopi Aren. Ini juga ada 2 kolam pancing yang besar, 1 harian, 1 juga kiloan. Nah, ini ikannya, semua ikan yang ada di sungai ini ada di dalam. Ada di dalam ya? Ya. Jadi satu kolam itu semua berbagai macam ikan? Semua, mau panenan boleh masuk dalam, ya kan? Iya. Biarkan aja, karena para pemancing ini mereka juga punya hobi bermacam-macam, sukanya ikan ini, suka ikan ini, semuanya ada di dalam. Nah, karena ini juga saya buatkan betul-betul bagaimana orang memancing itu nyaman, dia bisa menikmati kopi aren juga, ya kan? Nah, bisa menikmati juga goreng nasi goreng kampung. Nah, ini suasananya suasana makanan kampung semua. Tidak ada makanan hotel di sini. Nah, oleh karena itu harapan saya ini adalah alternatif tempat orang mengopi di kawasan hutan. Kalau saya lihat kalau bawa keluarga lebih enak sekali sini. Oh ya, ini lebih banyak keluarga. Kalau Sabtu dan Minggu, ini lebih banyak orang yang sekolah virtual, kuliah virtual di sini. Nah, yang kedua ibu-ibu arisan. Ini kan baru kita anggap dibuka ini baru dalam 1 bulan ini. Oh, dalam 1 bulan ini? Iya, selama ini opening karena corona juga, COVID-19 juga, oleh karena itu kita juga membatasi tamu-tamu, makanya tidak ada promosi. Nah, tidak ada promosi karena fasilitas juga masih kita lengkapi. Selain itu, Ketua, di sana juga lagi perbaikan tadi, itu tempat pemancingan juga? Pemancingan, itu pemancingan harian. Oh, itu pemancingan harian? Itu bisa untuk 100 orang, itu sekitar 99 lapak. 99 lapak ya? 99 lapak, ya, harapan kita sana itu kita buka 24 jam. Karena pemancing mania ini ada hobinya, bisanya dia mancing cuma malam. Nah, kita siapkan fasilitas malam dengan lampu yang warna-warni, yang seperti kita memancing di Singapura aja ada. Nah, kalau di luar kan biasa pemancingan gratis nih. Kalau di sini bagaimana hitungannya? Wah, ini kan harian. Jadi kalau ini kita akan insya Allah buka dalam bulan ini juga. Itu kita masukkan yang pertama itu ada 1 ton. Ada ikan lele, ada patin, ada baung, ada ikan mas, ada ikan bawal. Ada 5 jenis ikan akan kita masukkan untuk tahap pertama ini. Ya, 1 hari itu cuma 50.000. 50.000. Ikan boleh bawa pulang sepuasnya? Ikan boleh bawa pulang. Kalau perlu kolom-kolom gue bisa dibawa ya. Tapi kan kolom nggak mungkin bisa dibawa ya kan. Nanti 3 hari berikutnya kita turunkan menjadi 35.000 per hari. Kalau udah member di sini? Nggak perlu member. Nggak perlu member. Tapi karena pertama masuk kita masuk ke 1 ton. Nah, 3 hari setelah itu kita akan turunkan harganya. Baik. Sambil kalau kita yang di memasukkan sini, ikan. Kalau yang di ini kiloan. Sini kiloan. Yang dan harganya di bawah harga pasar. Ini adalah menyenangkan daripada para pemancing-pemancing mania yang nggak sempat mancing di dalam hutan sana, tidak sempat mancing di laut, tidak bisa mancing di sungai-sungai besar, maka dia untuk masak di rumah dia mancing aja. Untuk masak ini, kameramen saya kebetulan dia hobi mancing. Besok mancing di sini, Wan. Bawa istri dan keluarga sini. Istri, bawa keluarga. Istri pun boleh, kedua-duanya boleh bawa juga. Kita siapkan 2 tempat, ya kan? Mana yang punya istri yang manu gitu ya. Baik. Oh ya, saya dengar nanti di akhir tahun nih, katanya Ketua mau mengadakan lomba mancing. Iya, kita dalam rangka biar tahun baru kita akan ada, kita siapkan lah untuk menyambut tahun baru ini. Nanti kita siapkan hadiah utamanya adalah mobil Agia. Mobil Agia. Iya. Luar biasa ya. Oh iya. Jarang-jarang mancing dapat mobil Agia. Nah ini. Tapi by the way berapa uang pendaftarannya? Nah, ini uang pendaftaran kemarin panitia memutuskan 3.500.000. Karena juga juara 2-nya itu kita berikan juga 15 juta, juara 3 ada 10 juta. Dan juga hadiah-hadiah hiburan lainnya. Sistemnya itu yang terbanyak saja, yang terberat. Yang terberat ya. Baik. Berarti dimulai tanggal berapa nanti? Tanggal 31. Tanggal 31 ya. 31. 1 hari itu 2 hari?
2 hari lah, tanggal 31 sama tanggal 1 ya. Satunya. Baik, bagi Tapi kalau peminatnya mengeludak, nanti kita buat 4 mobil. hadiahnya? Iya. Oh, 4. Jadi Ini hadiahnya 2 mobil saat ini. Nah, sekarang 2. Oh, Sekarang 2. Oke. Nah, jadi siang malam. Nah, jadi kalau masih banyak peminat lagi, kita lanjut besoknya lagi, tanggal 1-nya. Tapi sampai hari ini belum dipromosikan saja. Ini sudah banyak mendaftar, sudah hampir 35 orang. Padahal belum dipromosikan, baru ngobrol begini aja. Dengan adanya promosi ini nanti kita mudah insya Allah. Banyak yang mendaftar. Apalagi Pak Eka orang yang sangat entrepreneur di bidang media ini. Baik. Berjualan di bidang media. Baik, jadi pemirsa yang ingin weekend lah ya. Tapi tidak weekend aja ya. Mau hari kapan pun datang. Ya kalau ini ada buka jam berapa, tutup jam hari berapa? Hari kan 24 jam. Kalau boleh tambah 26 jam orang pun datang juga. Datang semua ya. Nah, gitulah. Jadi kalau resminya buka jam berapa nih? Resminya mulai jam 7. Jam 7 pagi. Iya, tutup pagi. jam? Sampai jam 7 pagi lagi. Jam 7 pagi, berarti 24 jam ya. Luar biasa. Ini jarang-jarang tempat kafe dan sekalian pemancingan yang bukanya 24 jam nih. Ada sih kalau kita mancingnya, tapi agak-agak jauh-jauh sana. Jadi yang orang kurang melihat bahwa ini kan adalah agrowisata yang berbasiskan pertanian dan perikanan yang ada di sini. Makanya kita buat beberapa klaster-klaster tentang pertanian. Ya, ini yang baru datang mobil itu membawa bibit. Iya. Ada bibit terung, ada bibit cabai berapa macam, terung berapa macam, kacang berapa macam. Semuanya kita kembangkan di sini dan kita juga punya pupuk terbaru sekarang. Namanya pupuk Santri Tani Nahdlatul Ulama yang dikelola oleh kelompok tani. Oh, kelompok tani. Yang binaan daripada santri tani kita. Nah, ini yang pemilik apanya ini, Bapak ini. Ketua koperasinya, ketua kelompok taninya. Nah, inilah kita ingin mengangkat bagaimana potensi-potensi kelompok-kelompok tani yang ada di kampung-kampung, yang ada di daerah-daerah, yang mereka sudah melakukan uji coba, bukan melalui teknologi. Mereka menguji coba langsung kepada tanaman. Jadi hasilnya udah jelas. Ini yang dipupuk, ini yang tidak dipupuk. Ini yang dipupuk pupuk lain, ini yang dipupuk yang difermentasi oleh kelompok tani. Hasilnya sudah dilihat, makanya ini akan kita kembangkan. Nah, inilah harapan kita kepada ini nanti akan kita kembangkan sampai tani ini bagaimana mengelola tani keluarga. Tani keluarga. Nah, tani keluarga. Tani keluarga ini adalah mengembangkan di mana di pekarangan rumah akan kita berdayakan, dan kita atensi, kita jadikan sebuah model baru. Bagaimana semua kebutuhan dapur dari para keluarga itu ada di pekarangannya masing-masing. Nah, inilah nanti yang akan kita programkan. Insya Allah 2021 sudah jalan, karena ini sudah kita jalankan, bibit sudah kita siapkan. Ya, saya lihat tadi di bawah sana tuh banyak tanaman seperti jambu tadi. Ada kurma juga tadi. Semuanya ada. Semuanya ada. Yang nggak ada buah kuldi. Buah kuldi nggak ada. Buah kuldi nggak ada. Buah kuldi nggak ada. Takut saya dimakan oleh direktur saya, nanti keluar pula dari bumi masuk ke surga dia. Terbalik-balik. Iya, bukan makan itu turun ke bumi ya. Bukan. Nah, iya. Jadi pemirsa luar biasa yang disampaikan tadi oleh Ketua Rusli Ahmad ini, bahwasanya tempat ini adalah agrowisata mini ya. Nanti akan juga dibangun waterboom mini juga ya. Sekali lagi jangan ragu-ragu untuk datang ke sini, menikmati agrowisata yang ada di sekitar sini, cukup luar biasa. Tidak akan rugi lah bagi Anda yang ingin datang sini, karena nuansanya pun cukup ini ya. Saya bilang adem ya Ketua ya. Enak juga di sini, terus mau pesan makanan ada, dan harganya relatif lah ya Ketua ya. Iya, kopi kita ini masih 12.000. Nah, cukup murah sekali. Ya kan, nasi goreng 12.000 Kak ya. Nasi goreng berapa? Nasi goreng kayak kampung ya. 17.000. Masih inilah. Masih murah lah. Iya, masih murah. Masih terjangkau untuk sekelas wah gini gitu. Luar biasa ini. Wifi-nya kencang. Oh, ada wifi juga di sini. Wifi-nya kencang sini. Oke, gitu saya tadi di luar dalam juga nih. Mau di dalam sana ada, mau di luar ini juga ada wifi-nya. Oke. Oh, semua sudah lengkap, jadi tinggal datang sini, mau bawa keluarga, mau sendirian, silakan. Di Jalan Insinyur Jokowi. Iya. Jalan Insinyur Jokowi. Iya. Ini jalan sudah kita rubah bersama dengan aparat, bersama masyarakat sini. Ini Jalan Presiden Insinyur Jokowi. Oke, udah dirubah yang jalan dulu Insinyur. Namanya Jalan Sri Palas. Sri Palas ya. Sekarang sudah dirubah menjadi Jalan Insinyur
Jalan Widodo. Presiden Joko Widodo. Insinyur Joko Widodo. Luar biasa. Luar biasa Pak RA ini. Baik pemirsa, saya Eka Saputra, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.